Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2026, saya Harili, Gembala Sidang, dan saya akan melanjutkan pembahasan pendalaman Alkitab kita dengan Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-18. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami serahkan pembelajaran ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, beri kami hikmat dan marifat untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan bantu kami untuk menjadi pelaku yang aktif sehingga kami dimerdekakan. Menerima firman-Mu dengan hati terbuka dan ucapan syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-18. Akan saya bacakan untuk kita sekalian. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. For this reason, the people also met him because they heard that he had done this sign. Jadi ayat ini berbicara tentang Lazarus dibangkitkan. Nah, mujizat-mujizat Yesus digambarkan dalam Injil Yohanes sebagai signs, tanda. Layaknya rambu jalan yang diukir atau dicetak, kita lihat di sana, tanda-tanda ini dimaksudkan untuk menyampaikan pesan atau petunjuk tertentu. Seperti rambu-rambu lalu lintas memiliki arti dalam setiap gambar yang kita lihat yang terpampang di pinggir jalan. Ya, kita harus tahu dan harus mengerti apa yang dimaksud dengan tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas itu. Nah, tanda-tanda yang dipertunjukkan oleh Yesus ini juga memiliki arti dan makna yang harus kita mengerti. Jadi setiap mujizat itu ada maknanya, ada artinya yang dikerjakan Yesus ini. Nah, dalam konteks mujizat Kristus, pesan tersebut menyatakan bahwa Dia adalah anak Allah. Dan kita diharapkan untuk mempercayai pesannya melalui mujizat tersebut, melalui tanda yang ditampilkannya tersebut. Tertuang dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai dengan 31. Kitab suci memperlihatkan kepada kita bahwa banyak orang memberikan tanggapan terhadap Yesus dan mujizat-mujizatnya. Namun tampaknya tidak banyak dari mereka yang memahami tanda atau mujizat ini dengan benar. Mereka bertepuk tangan ingin lihat seperti main sulap, maksudnya seperti begitu. Oh bukan. Waktu Yesus mengatakan the resurrection and the life, akulah kebangkitan dan hidup, ini bertalian dengan kuasa yang dipertunjukkan di depan publik dengan membangkitkan Lazarus. Ini berkaitan erat dengan siapa jati dirinya, identitasnya sebagai anak Allah. Jadi itu penting kita lihat dan kita mengerti di dalam hal ini. Ya, Kitab suci memperlihatkan kepada kita bahwa banyak orang memberikan tanggapan terhadap mujizat-mujizatnya, namun tampaknya tidak banyak daripada mereka yang memahami ini dengan benar. Setelah Lazarus dibangkitkan, apakah mereka mengerti bahwa dia itu adalah anak Allah, bahwa dia memiliki kuasa atas hidup dan mati, dan sebagainya ini? Dia itu adalah Tuhan. Atau orang sekedar wow, amazed. Orang mati pun mendengar suaranya. Ya, harus mengerti kalau sampai di sana benang merahnya kita hubungkan. Wow, orang mati pun mendengar suaranya. Nggak ada orang yang berbicara kepada orang mati dan orang mati bisa mendengar. Yesus mempertontonkan ini. Dengan demikian kalau kita menghubungkan benang merah ini dan kita mengetahui dia memiliki kuasa atas hidup dan mati. Ya. Nah, ketika Yesus memberi makan kepada ribuan orang, yang pertama 5.000 orang, sisa 12 bakul, dan kemudian kepada 4.000 orang lagi, sisa 5 bakul, kita lihat ini. Mujizat ini ditampilkan di depan banyak orang. Tidak dapat disangkal. Itu tertulis dalam Yohanes 6 ayat 9 sampai 14. Orang-orang tersebut justru
lebih berfokus pada makanan gratis dan isu-isu politik daripada kebenaran rohani. Ya, kita lihat di sini, Yesus memecahkan roti untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, belasan ribu. Dia memecahkan roti yang dilihat jelas oleh muridnya itu cuma ada 5 ketul roti dan 2 ikan. Silakan mereka duduk 50-50 sekelompok. Kemudian bagikan kepada mereka. Itu kan orang bisa garuk-garuk kepala. 5 ketul roti dan 2 ikan bagikan. Orang itu makan sampai kenyang, masih ada sisa 12 bakul. Jadi Tuhan memberikan itu secara kelimpahan. Masih ada sisanya. Kalau mau makan, akan terus ada sisanya. Satisfaction, kepuasan. Tuhan memberikan berkelimpahan. Apakah kita dapat melihat dari kisah mujizat ini? Bisakah kita mengerti? Dia mengadakan, melipat gandakan, memultiplikasikan. Apakah kita bisa melihat benang merahnya akan siapa jati dirinya sebenarnya? Ini penting. Bukan hanya sekedar orang makan, makanya Yesus mengatakan, kamu datang karena engkau makan roti itu bukan karena diriku, bukan siapa aku yang memperbanyak. Bukan. Kamu datang karena dapat makanan gratis. Itu yang dikatakan Yesus. Karena itu katanya, carilah makanan yang tidak membawa engkau kepada binasa. Roti ini kamu makan lapar lagi. Tapi roti hidup yang turun dari surga itu akan melepaskan engkau dan memberikan engkau satisfaction, kepuasan, mengantarkanmu ke dalam kerajaan surga. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Dia memperbanyak roti. Ini penting sekali bahwa tanda-tanda ini kita kenali dan setiap kali dia melakukan mujizat, kita harus mengartikan dia sebagai anak Allah. Tujuannya seperti itu. Ya. Orang-orang justru pada saat melihat roti itu diperbanyak, lebih berfokus pada makanan gratis dan isu-isu politik daripada kebenaran rohani. Sayang banget. Saat dihadapkan pada pemahaman yang lebih akurat, banyak dari mereka berpaling dan meninggalkan Kristus. Yohanes 6 ayat 66. Bahkan muridnya juga berkata, aduh begini susahnya. Perkataan ini keras katanya. Begitu banyak orang meninggalkan. Yesus katakan, kamu juga mau pergi? Silakan loh. Petrus menjawab, kemana lagi kami harus pergi? Engkaulah anak Allah itu. Ya, banyak dari orang-orang yang bersorak-sorai menyambut Yesus dalam peristiwa masuknya yang penuh kemenangan ini di Arad. Yohanes 12 ayat 12 sampai 13 mengatakan itu, merasa antusias karena mereka telah mendengar kabar mengenai pencapaiannya baru-baru ini, membangkitkan Lazarus yang telah mati dan berada di dalam kuburan selama 4 hari. Yohanes 11 ayat 38 sampai 44. Nah, orang-orang yang sama ini menyadari adanya janji-janji dalam perjanjian lama mengenai seorang juru selamat yang akan membebaskan Israel. Banyak dari seruan dan pujian yang mereka lantangkan, yang mereka serukan, yang mereka dengungkan, mencerminkan nubuat-nubuat yang tertulis dalam nas-nas tersebut. Dapat kita baca dalam Yohanes 12 ayat 14 dan 15. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti orang-orang yang menyaksikan Yesus melipat gandakan makanan, roti 5 ketul dan 2 ikan ini menjadi teralihkan perhatiannya oleh hal-hal materi. Banyak dari orang-orang yang bersorak menyambut Yesus di Yerusalem pun memiliki pemahaman yang keliru. Mereka tidak melihat lagi Yesus sebagai raja yang lemah lembut ini. Ya, mereka merasa antusias karena melihat sosok penakluk duniawi, seorang juru selamat sosial, alih-alih memahami gambaran utuh yang disajikan kitab suci mengenai sosok Mesias yang sesungguhnya seperti yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 6, Markus 8 ayat 31 dan Lukas 17 ayat 25. Kita harus melihat gambaran besarnya, big picture. Nah, kerumunan masa ini juga kian memicu ketakutan di kalangan para pemimpin agama di Yerusalem, orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat ini. Sebelumnya mereka telah bersepakat untuk membunuh Yesus dan mencegahnya, demi mencegahnya membangkitkan kemarahan pihak Romawi.
Yohanes 11 ayat 45-53. Melihat orang-orang tersebut secara terbuka menyambut dan menyanjung Yesus sebagai raja mereka, timbullah kesan bahwa ketakutan-ketakutan yang mereka rasakan selama ini memang beralasan. Untuk menafsirkan Yohanes 12 ayat 18 ini dengan baik, kita harus memandangnya sebagai titik balik pelayanan publik Yesus. Titik balik pelayanan publik Yesus. Dalam terjemahan baru, ayat tersebut berbunyi, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, mengikut dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu, bahwa ia yang membangkitkan Lazarus. Nah, ini yang membuat kecemburuan juga dari pihak orang-orang pemimpin agama Yahudi ini. Lihat kata orang Farisi pada orang Saduki itu, seluruh dunia ini gambaran hiperbola, telah mengikuti dia. Artinya mereka kehilangan pengikut. Kecemburuan tersebut muncul. Ayat ini berfungsi sebagai penghubung antara salah satu mujizat terbesar Yesus dan pekan terakhirnya yang berujung pada penyalipan. Ya, saya teringat akan Yohanes Pembaptis. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi mengikuti Yesus. Tidak ada kecemburuan di sana. Berbeda dengan orang-orang Farisi ini. Ya. Nah, saya ingin merincikan apa yang terjadi ini. Kronologisnya ya. Sini yang pertama kita lihat alasan pencetus yang membawa Yesus nantinya ke kayu salib. Sang katalis. Katalisatornya apa? Frasa karena mereka mendengar. Frasa ini ya, karena mereka mendengar. Merujuk secara langsung kembali ke bab sebelumnya yaitu Yohanes 11. Yesus baru saja di ayat 11 di pasal 11 maksud saya baru saja membangkitkan Lazarus dari kematian di Betania. Jaraknya hanya 2 mil, 3,2 kilometer dari Yerusalem. Ya, di dunia kuno kabar menyebar dengan cepat, ya, viral. Namun seorang pria yang keluar dari kubur setelah 4 hari merupakan berita yang viral banget ini. Kerumunan itu bukan sekedar menyambut seorang guru. Mereka berbondong-bondong datang untuk melihat seorang pria yang tampaknya memiliki kuasa atas kematian itu sendiri. Ini alasannya. Sang katalis yang nanti membawa Yesus ke kayu salib itu. Nah, kemudian yang kedua dalam kronologi ini ada kekuatan kesaksian. Kekuatan kesaksian ini pun bersifat viral. Yohanes 12 ayat 17, tepat satu ayat sebelum ayat 18 yang kita bahas hari ini, menjelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar hadir ketika Lazarus dipanggil keluar dari kubur sedang memberikan kesaksian tentang Yesus. Itu kan banyak yang hadir di kuburan pada waktu itu. Nah, mereka yang hadir dan menyaksikan langsung merupakan saksi mata. Mereka inilah yang bercerita terus-menerus. Setiap harinya ini yang mereka ceritakan. Karena belum pernah dilihat. Dan ini atraksi yang luar biasa. Di depan publik. Tidak mungkin disangkal. Ini fakta. Nah, mereka adalah para saksi mata. Mereka yang melihat mujizat itu tidak henti-hentinya membicarakannya. Jadi bersifat viral. Sekarang, orang-orang yang disebutkan dalam ayat 18 adalah mereka yang mendengar kabar tersebut dan pergi menyambut Yesus saat ia memasuki Yerusalem. Jadi ada orang yang merupakan saksi mata yang hadir pada saat Lazarus dibangkitkan. Mereka menceritakan, memberikan kesaksian tentang apa yang Yesus kerjakan. Dan para pendengar ini yang menerima berita ini sekarang datang berbondong-bondong untuk melihat siapa Yesus itu. Ya. Hal ini mengilustrasikan sebuah tema utama dalam Injil Yohanes. Tanda-tanda menuntun pada iman atau setidaknya rasa ingin tahu. Jadi mereka berbondong-bondong menuju kepada Yesus setelah mendengar berita tentang Yesus memiliki kuasa atas orang mati ini, mengarah atau membawa mereka kepada pendekatan iman kepada Kristus itu. Ya. Jadi sign ini, tanda ini kita harapkan akan berakhir pada iman percaya kepada Kristus. Dan dikatakan memang seperti itu banyak sekali yang berpindah menjadi pengikut Kristus. Yang pertama tadi adalah sang katalis ya alasannya. Yang kedua itu adalah
kekuatan kesaksian. Yang ketiga adalah konteks masuknya Yesus ke Yerusalem dengan jaya. Yang ketiga, konteks masuknya Yesus ke Yerusalem dengan jaya. Nah, ayat ini, ayat 18 ini, menjelaskan betapa besarnya skala pada perayaan Minggu Palma, Palm Sunday. Kerumunan pada Minggu Palma, Palm Sunday ini, bukan sekadar kelompok peziarah yang acak. Itu adalah kerumunan yang digerakkan oleh harapan khusus bahwa Sang Mesias telah tiba. Harapan mereka, Sang Mesias telah tiba. Jika ia mampu membangkitkan orang mati, pastilah ia mampu menggulingkan kekuasaan Roma. Hanya sayangnya, mereka menghubungkan itu kepada sifat politik untuk menggulingkan pemerintahan Roma yang menjajah Israel ini. Bukan melihat sebagai Sang Mesias yang datang mati untuk membayar upah dosa manusia. Walaupun itu tertulis di dalam kitab perjanjian lama mereka. Bahwa mereka juga membaca Zakaria 9 ayat 9. Harusnya mereka tahu menghubungkan ini. Yang keempat, ironi teologis. Bentar ya, minum dulu. Ironi teologis. Terdapat sedikit ironi ilahi yang terselip di dalam ayat ini. Apa itu? Niat orang banyak. Mereka menyambutnya karena mereka menginginkan seorang raja yang melakukan tanda-tanda, yang melakukan mujizat. Mereka menginginkan raja seperti itu. Ya, supaya nggak usah kerja, perbanyak aja roti setiap hari. Nggak usah mati, bangkitkan orang mati setiap hari. Ya, niat Yesus apa? Itu niat orang banyak. Niat Yesus apa? Ia memasuki Yerusalem bukan untuk menjadi raja seperti yang orang banyak ini harapkan. Seorang penakluk militer, bukan seperti itu. Melainkan ia datang untuk menjadi anak domba Allah yang akan mati bagi mereka untuk membayar upah dosa mereka yang percaya kepadanya. Saya akan menunjukkan slide ini. Oke. Kita lihat di sini, komponennya ada 3 di sini. Tanda-tanda, sign, reaksi, reaction, dan konsekuensi, the consequence. Tandanya apa? Kalau kita mempelajari dari Yohanes 12 ayat 18. Yang pertama kita lihat tanda itu di sini adalah the raising of Lazarus from the dead. Bangkitnya Lazarus dari kematian. Akibat orang melihat ini terjadi, mereka memberikan reaksi. Reaksinya apa? A massive crowd gathers to meet him. The triumphal entry. Orang banyak berkumpul, berbondong-bondong, datang untuk berjumpa, bertemu dengan dia yang membangkitkan orang mati. Jadi Yesus masuk dengan triumphant, dengan sorak-sorai, kemenangan. Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kemudian ada tambahan kata-kata Raja Israel. Ya, triumphant. Dan kemudian konsekuensi daripada apa yang terjadi ini adalah this massive popularity terrified the Pharisees, leading them to say in the next verse, look, the world has gone after him. Nah, konsekuensinya adalah akibat dari banyak sekali orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Nah, popularitasnya bertambah di dalam ini sehingga orang Farisi berkata, lihat, seluruh dunia, ini hiperbola perkataan seluruh dunia. Seluruh dunia itu telah mengikut dia. Kita gagal. Itu yang dikatakannya. Ya, kita lanjut. Keluar dari slide ini dulu. Nah, singkatnya, Yohanes 12 ayat 18 memberitahu kita bahwa kemasyhuran mujizat kebangkitan Lazarus ini merupakan pemicu, katalisatornya langsung, merupakan katalisator langsung, merupakan pemicu langsung bagi sambutan yang luar biasa di Yerusalem. Yang pada akhirnya mendesak para pemimpin agama untuk melancarkan rencana mereka guna menyalibkan dia. Ya, akarnya adalah kecemburuan ini tadi.
karena mereka kehilangan pengikut. Dan orang Saduki juga bingung kalau dibilang mereka mengajarkan tidak ada kebangkitan orang mati. Sekarang Lazarus sekalipun tidak berbicara, bukti orang mati yang dibangkitkan. Yang mana seharusnya mereka memperbaiki teologi mereka yang salah, mereka sebaliknya benci dan ingin membinasakan Yesus, berikut barang buktinya Lazarus yang telah dibangkitkan. Nah, untuk melengkapi pendalaman kita mengenai Yohanes 12 ayat 18 ini, terdapat beberapa nuansa teologis dan linguistik yang lebih mendalam yang menjelaskan mengapa momen khusus ini begitu menggemparkan dalam narasi Injil. Kata Yunani untuk menyambut itu adalah hipantesis, menyambut. Hipantesis. Kata yang digunakan untuk menyambut dalam ayat ini sekali lagi dalam bahasa Yunani, hipantesis. Dalam dunia Yunani, Romawi kuno, ini merupakan istilah teknis yang digunakan untuk menggambarkan delegasi warga resmi yang akan keluar dari gerbang kota untuk menyambut raja, untuk menyambut jenderal atau tokoh terkenal dan terhormat yang berkunjung, untuk kemudian mengantarkan mereka kembali masuk ke dalam kota dengan penuh kehormatan. Kalau hari ini kita lihat itu digelar karpet merah, ya. Nah, maknanya apa? Dengan menggunakan kata hipantesis atau menyambut ini, Yohanes memberi isyarat bahwa kerumunan orang itu bukan sekadar berpapasan dengan Yesus. Mereka sedang melakukan penyambutan kerajaan yang bersifat resmi. Mereka mengibarkan bendera dalam arti mengibarkan daun palem yang waktu itu diartikan juga sebagai simbol Israel, bendera. Mereka sedang menyatakan dia sebagai raja bahkan sebelum dia mencapai gerbang kota. Dan kemudian kita akan melihat di sini perbedaan antara tanda, sign, versus keajaiban. Ya, wonder. Yohanes secara konsisten menggunakan kata tanda, semeion, dan bukan sekadar mujizat atau keajaiban. Sebuah keajaiban hanya membuat orang merasa takjub. Saya ulang, sebuah keajaiban hanya membuat orang takjub. Sebuah tanda menunjukkan pada realitas yang lebih mendalam. Wow, dia membangkitkan orang mati. Itu tanda. Tanda apa? Bahwa dia adalah raja, bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Mesias, sang juru selamat. Nah, tanda yang dimaksudkan dalam ayat 18 adalah peristiwa dibangkitkannya Lazarus dari kematian, namun realitas yang ditunjukkan adalah identitas Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. I'm the resurrection and the life. Ya, jadi realitasnya mengacu kepada yang lebih penting, yaitu Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Orang terpusat kepada Lazarus yang bangkit, harusnya melihat kepada siapa yang membangkitkan ini. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Tragedi dalam ayat 18 ini terletak pada kenyataan bahwa banyak orang dalam kerumunan ini berfokus pada tanda atau pada mujizat tersebut dan bukan pada hakikatnya sang juru selamat. Makanya saya katakan kita harus melihat apa yang seharusnya kita lihat, bukan apa yang ingin kita lihat. Kalau di sini yang ingin mereka melihat mujizat, ayo bikin lagi, perbanyak roti lagi, ayo bangkitkan lebih banyak orang mati. Yang seharusnya mereka lihat itu adalah hakikatnya. Yesus itu juru selamat. Itu seharusnya. Nah, kita lihat reaksi orang-orang Farisi akibat langsungnya. Kita tidak dapat menafsirkan ayat 18 secara utuh tanpa memperhatikan ayat persis sesudahnya yang tertulis dalam Yohanes 12 ayat 19. Karena begitu banyak orang yang keluar menyambut dia, maksudnya Yesus, karena alasan ini, yaitu Lazarus dibangkitkan. Orang-orang Farisi pun menjadi putus asa. Ya, kerumunan yang jadi banyak ini akibat langsung daripada Lazarus dibangkitkan. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, Yohanes 12 ayat 19 ya, kamu lihat sendiri, ini fakta.
bahwa kamu sama sekali tidak berhasil mempertahankan crowd mereka, anggota mereka. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Seluruh dunia ini adalah perkataan hiperbola. Ya, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demonstrasi publik yang sangat besar ini menjadi puncak kesabaran bagi para pemimpin agama, bagi para pemimpin agama Yahudi ini. Ya, hal itu meyakinkan mereka bahwa mereka harus segera membunuh Yesus karena mereka mulai kehilangan pengaruh atas rakyat. Tidak dapat dikontrol lagi. Orang berpindah sekarang menjadi pengikut Kristus. Nah, sekarang kita lihat, kita pelajari adanya kontras antara dua kelompok orang. Antara orang-orang yang hadir itu ada kontras dua kelompok ini. Para ahli sering mencatat bahwa sebenarnya ada dua kelompok orang yang bergabung di sini. Yang pertama, kita katakan tadi para saksi mata. Mereka yang berada dekat makam dan melihat sendiri, menyaksikan sendiri dari dekat tentang kebangkitan Lazarus, melihat Lazarus keluar dari lubang kubur pada saat Yesus memanggil, Lazarus, come forth. Lazarus, keluarlah. Ya. Nah, yang pertama para saksi yang menyaksikan kebangkitan. Yang kedua, para pencari. Siapa yang termasuk dalam golongan pencari ini? Mereka yang mendengar kabar tersebut dan berlari menyambutnya. Ayat 18. Jadi, para saksi mata bukan hanya diam setelah melihat kebangkitan Lazarus. It goes viral. Mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Mereka saksi mata. Nah, orang yang tidak ada di sana yang mendengarkan kesaksian dari saksi mata ini, sekarang mencari Yesus. Para pencari, mereka haus pengen bertemu dengan orang yang membangkitkan orang mati ini. Ya, mereka lari pergi bertemu dengan dia, menyambut dia. Hal ini memperlihatkan bagaimana iman menyebar melalui apa? Kesaksian. Jadi kesaksian itu penting nggak? Kesaksian itu penting. Tapi yang paling penting adalah straightforward, bukan bertele-tele. Ya, para saksi mata berbicara dan para pendengar pun bertindak. Jadi ada dua kelompok, saksi mata berbicara memberikan kesaksian dan kemudian yang si pendengar bertindak. Ya, mereka pencari. Namun hal ini juga menyingkapkan sifat yang mudah berubah. Dari kerumunan tersebut, banyak dari orang yang sama yang berseru Hosana karena melihat tanda mujizat akan terdiam atau justru berseru salibkan dia. Hanya beberapa hari kemudian itu terjadi. Orang yang sama mengatakan Hosana tapi juga beberapa hari kemudian berkata salibkan dia. Ketika ia tidak memenuhi harapan-harapan politik mereka. Ini tertuang juga seperti biji atau benih yang tumbuh di tanah yang berbatu-batu, tumbuh kemudian kering sekali, ambil, ada yang dipatuk sama burung dan sebagainya, hilang. Mereka belum berakar imannya. Ya. Saya ingin memberikan ayat-ayat rujukan jika Anda berminat untuk mendalami lebih lanjut lagi. Ayat rujukannya seperti ini. Key cross referencesnya seperti ini ya. That is for further study only. Zakaria pasal 9 ayat 9. Zakaria chapter 9 verse 9. Nubuat yang digenapi melalui peristiwa kedatangan ini. Lihatlah rajamu datang naik atas donkey, atas keledai beban muda yang belum pernah ditunggangi. Minggu lalu telah kita bahas secara detail tentang ini. Yang kedua, ayat rujukan lainnya adalah Mazmur 118, Mazmur 118 ayat 25 dan 26. Sebagai cross reference-nya itu ya. Rujukannya. Sumber seruan Hosana yang kemungkinan besar diteriakkan oleh kerumunan tersebut saat mereka menyambutnya setelah mendengar kesaksian dari para saksi mata. Ya. Yang ketiga, Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Sebuah peringatan mengenai orang-orang yang percaya. Hanya karena mereka melihat tanda-tanda mujizat. Sekali lagi, sebuah peringatan mengenai orang-orang yang percaya hanya karena mereka melihat tanda-tanda mujizat.
Nah, percaya harus melibatkan hati yang menghasilkan iman. Bukan hanya sekedar melihat, tapi tidak melibatkan hati untuk percaya. Yang lalu saya katakan percaya dengan pikiran, itu knowledge. Percaya dengan hati, itu iman. Kita lanjut dengan Yohanes 12 ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi, seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. The Pharisees therefore said among themselves, you see that you are accomplishing nothing. Look, the world has gone after him. Penentangan terhadap Yesus dari para pemimpin agama setempat sebagian bersifat spiritual dan atau sosial, sebagian bersifat spiritual atau sosial. Nah, sementara menentang tradisi-tradisi mereka dan membuat mereka tampak bodoh di hadapan orang-orang yang hendak mereka pimpin. Mereka sebagai pemimpin agama, harusnya mereka tidak bertindak seperti itu. Mereka karena sebagai pemimpin agama mengerti benar akan nubuatan-nubuatan yang disampaikan tentang kedatangan Mesias ini. Di sini terlihat kebodohan mereka. Ya, dalam upaya mencari cara untuk menyingkirkan Yesus, para pemimpin yang sama itu menyadari bahwa orang-orang menyebutnya sebagai Mesias. Orang yang mendengar kesaksian ini Mesias. Orang banyak mengakui itu. Para pemimpin agama tidak mengakui itu. Mata mereka dibutakan oleh keinginan pribadi mereka. Ya, kita dapat lihat itu di dalam Yohanes 7 ayat 31. Hal itu memicu ketakutan bahwa kekaisaran Romawi yang menguasai Yudea akan memandang hal tersebut sebagai pemberontakan dan menanggapinya dengan kekuatan mematikan. Ya, maka didorong oleh rasa takut sekaligus kebencian, mereka menjadikan ancaman politik yang ditimbulkan Yesus sebagai pembenaran untuk membunuhnya. Wow. Yohanes 11 ayat 53. Mereka rancang. Kita hanya bisa membayangkan kengerian yang dirasakan oleh para pemimpin agama itu saat melihat Yesus memasuki Yerusalem. Sementara kerumunan orang banyak tersebut berseru, Hosana, save us now, selamatkan kami sekarang. Sebuah ucapan berkat bagi raja dan melampaikan pelepah palem. Hal itu bukan saja berarti bahwa semakin banyak orang yang menyetujui ajarannya, melainkan juga merupakan bentuk pertunjukan persis seperti yang mereka takuti akan memicu kemarahan para penguasa Romawi terhadap mereka. Ya. Dalam Yohanes 12 ayat 19 kita menemukan momen krusial atau sangat krusial. Apa itu? Yang penuh dengan rasa jengkel sekaligus nubuat yang terucap tanpa disadari oleh kalangan pemimpin agama itu. Ayat tersebut berbunyi, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri, see for yourself, bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. You accomplish nothing. Lihatlah seluruh dunia datang mengikut dia. The world has come after him. Ya. Untuk menafsirkan hal ini secara menyeluruh, kita harus menelaah konteks sejarah terdekatnya. Konflik internal di antara orang-orang Farisi serta ironi mendalam yang menjadi ciri khas Injil Yohanes. Yang pertama, kita lihat konteks yang sangat terdekatnya apa? Masuknya Yesus ke Yerusalem dengan sorak-sorai ini, dengan jaya, menang, ya. Orang bersorak-sorak melambaikan daun palem. Ayat ini berfungsi sebagai argumen penutup bagi kisah masuknya Yesus ke Yerusalem dengan penuh kemenangan. Membangkitkan orang mati. Yesus bangkit dari orang mati. Ini kemenangan. Yesus mengatakan, death has been defeated. Dia mengalahkan maut.
Ini kemenangan mutlak. Dia hidup dan hidup selamanya. Lazarus hidup untuk mati lagi dan kemudian nanti pada akhir zaman akan bangkit kembali. Katalisatornya apa? Peristiwa kebangkitan Lazarus yang baru saja terjadi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 telah menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Orang-orang berbondong-bondong datang bukan hanya untuk melihat Yesus, melainkan juga untuk melihat pria yang telah ia bangkitkan dari kematian itu, Lazarus. Mereka ingin berjumpa dengan Yesus dan Lazarus. Ya, fakta, bukti daripada apa yang dikerjakannya. Kerumunan banyak dirinya. Nah, saat Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda, seekor keledai beban muda, kerumunan orang menyambutnya dengan lambaian pelepah palem dan seruan hosana, yang berarti selamatkanlah kami sekarang. Save us now. Reaksinya bagaimana? Akibat melihat Yesus dielulukan seperti gitu. Orang-orang Farisi yang sebelumnya telah memutuskan bahwa Yesus harus mati, menyaksikan otoritas mereka runtuh dan lenyap di hadapan mata mereka sendiri. Kalau dulu mereka merancangkan, sekarang mereka membuat keputusan. Sehingga pengadilan nanti itu cuma pro forma. Padahal hukum mati telah dijatuhkan. Ya. Dan mereka mengaku atas ketidakberdayaan mereka karena banyak pengikut, seluruh dunia telah mengikuti dia. Frasa kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil merupakan sebuah teguran internal yang sangat tajam. You all failed. Ya kan? Orang-orang Farisi terpecah belah dan merasa frustrasi. Meskipun sebelumnya mereka telah mengeluarkan ketetapan bahwa siapapun yang mengaku Yesus sebagai Kristus akan dikucilkan dari sinagoga. Yohanes 9 ayat 22. Dan meskipun mereka telah secara aktif menyusun rencana untuk menangkapnya, ancaman-ancaman legalistis mereka ternyata gagal total. Time and again, Yesus menghilang dari tengah-tengah mereka. Karena dia katakan, belum saatnya, belum waktunya. Pernyataan ini menyoroti keterbatasan kekuasaan keagamaan manusia ketika berhadapan dengan gerakan Allah yang sejati. Rencana dan strategi mereka terbukti tidak berdaya menghadapi momentum pelayanan Yesus. Yang ketiga, kita lihat adanya hiperbola seluruh dunia ya. Seluruh dunia datang mengikuti dia. Perkataan seluruh dunia ini hiperbola, banyak maksudnya. Ketika orang-orang Farisi menyebut seluruh dunia, mereka sedang menggunakan gaya bahasa hiperbola. Sebuah pernyataan yang dilebih-lebihkan dengan sengaja untuk meluapkan kepanikan mereka. Ya. Cakupan sosiologisnya seperti apa? Bagi mereka, dunia terasa seolah-olah sedang bergeser arah. Sebab kota Yerusalem saat itu dipadati oleh para peziarah yang datang untuk merayakan Paskah. Ya, yang datang dari berbagai penjuru kekaisaran Romawi. Tujuannya satu, untuk merayakan Paskah. Dan Yesus itu adalah anak domba Paskah yang sempurna. Tidak bercacat, tidak bercela. Cakupan teologisnya apa? Itu sosiologis. Sekarang teologisnya seperti apa? Di dalam Injil Yohanes, kata dunia, kosmos, merupakan sebuah tema yang muncul secara berulang. Sementara kaum Farisi mengerti atau mengartikan dunia, kosmos, sebagai setiap orang di kota itu. Yohanes, sang penginjil yang menulis Injil ini, menggunakan perkataan mereka untuk menandakan suatu kebenaran yang lebih mendalam. Yesus tidak datang hanya sebagai domba-domba Israel, tidak hanya datang bagi domba-domba Israel yang hilang, melainkan untuk menjadi juru selamat dunia. Yohanes 4:42. Seluruh dunia datang mengikuti dia. Jadi bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga bagi kita, Gentiles, dia datang untuk itu. Ini Yohanes mengartikan seperti ini. Oke. Ironi ilahinya seperti apa? Injil Yohanes seringkali menggunakan sebuah gaya sastra di mana musuh-musuh Yesus mengucapkan kebenaran yang lebih besar daripada
yang mereka sendiri sadari. Serupa dengan Kayafas dalam Yohanes 11 ayat 49-52. Saya ajukan sebuah slide lagi di sini. Ya. Niat orang-orang Farisi. Satu lagi di dalam kolom berikutnya, realitas spiritualnya seperti apa. Nah, niat orang-orang Farisi. Mereka mengeluhkan hilangnya popularitas secara lokal. Realitas spiritualnya apa? Sebenarnya mereka sedang mengumumkan keberhasilan misi Yesus. Mereka lihat nih, lihat seluruh dunia telah datang mengikuti dia. Kita gagal. Mereka sebetulnya sedang mengumumkan keberhasilan Yesus. Mengakui itu. Ya. Kalau kita lihat lagi niat yang lainnya apa? Mereka memandang dunia yang mengikutinya sebagai sebuah bencana. Waduh, kita gagal nih. Lihat, mereka takut, panik. Seluruh dunia telah mengikuti dia. Realitas spiritualnya seperti apa? Ini adalah penggenapan rencana Allah untuk menarik semua orang kepadanya. Ini sesuatu yang positif terhadap apa yang Yesus kerjakan. Ya, membangkitkan orang mati ini, akulah kebangkitan dan hidup, itu menyebabkan orang tertarik kepadanya. Bagikan magnet penggenapan rencana Allah. Bahwa Mesias akan menarik orang banyak kepada dia, walaupun tidak semua, karena banyak orang yang menolak. Mata mereka dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, menurut Alkitab. Dan yang berikutnya, niat orang-orang Farisi ini apa? Mereka mengakui kekalahan dalam pertandingan catur politik mereka. Realitas spiritualnya, realitas rohaninya, mereka mengakui bahwa pengaruh Yesus telah melampaui kendali mereka. Mereka kehilangan kendali. Mereka tidak dapat melakukan apapun juga di dalam hal ini. Defeated. Itu dia yang terjadi. Nah, kedekatan dengan bangsa-bangsa lain bagaimana? Dunia, Gentiles. Bukan hanya Israel. Orang lain selain Israel. Penempatan ayat 19 sangat krusial. Segera setelah pernyataan ini, saat kita membaca ayat 20, Yohanes mencatat bahwa beberapa orang Yunani ini merepresentasikan bangsa-bangsa lain datang mencari Yesus. Gentiles. Keluhan orang-orang Farisi bahwa seluruh dunia datang mengikuti dia seketika terbukti kebenarannya melalui kedatangan para pencari yang bukan orang Yahudi, non-Jews datang mencari dia. Transisi itu menandai saat bagi kemuliaan Yesus. Ini klimaksnya. Orang non-Jews datang mencari Yesus. Ini klimaksnya, kemuliaan Yesus. Begitu bangsa-bangsa lain mulai mencari dia, Yesus menyatakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Yohanes 12 ayat 23. Jadi dengan hadirnya bangsa lain selain Yahudi, yaitu orang Yunani yang merepresentasikan dunia, ini adalah titik penjelasan bahwa di mana Yesus mengatakan sudah tiba saatnya bagi anak manusia untuk dimuliakan. Dia mengarah kepada salib. Itu keywordnya. Kalau kita melihat itu, oh Yesus mengatakan dia siap untuk disalibkan. Ringkasan makna ya dari Yohanes 12 ayat 19. Ini saya ringkaskan seperti ini. Yohanes 12 ayat 19 merupakan gambaran frustrasi religius di hadapan kedaulatan ilahi. Ayat ini menunjukkan bahwa sebesar apapun penentangan manusia, hal itu tidak akan mampu menghentikan lajunya Injil. Orang-orang Farisi mengira mereka sedang menyaksikan sebuah kegagalan politik yang bersifat sementara. Pada kenyataannya, mereka sedang menyaksikan permulaan sebuah transformasi global yang pada akhirnya akan menjangkau setiap penjuru bumi seperti yang kita lihat pada hari-hari ini. Amin. Kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Engkau terus menolong dan berbicara terus dalam hati pribadi lepas pribadi dan juga bagi mereka yang mendengar pengajaran ini melalui YouTube.
namamu dipermuliakan. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali di lain saat. Dan kita akan melanjutkan dengan Yohanes 12 ayat 20. Dari Los Angeles, saya Mondiri. Shalom.